Tanggal 3 Desember, hari ke-338. Bacaan 1 Timotius pasal 1 sampai pasal 3. Gembala dan kepemimpinan gereja. Garis besar. Timotius, anak rohani Paulus, memikul tanggung jawab besar di gereja Efesus. Ia tidak hanya harus menghadapi ajaran-ajaran palsu dan gangguan yang semakin merusak jemaat, tetapi juga harus menangani persoalan-persoalan yang membutuhkan kebijaksanaan dan doa yang serius. Namun, persoalan terbesar yang dihadapi Timotius bukanlah sekedar melawan pengajar sesat, melainkan menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin di rumah Allah. Karena itulah, Paulus menulis surat ini sebagai panduan kepemimpinan yang jelas dan terstruktur. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin gereja tidak dinilai pertama-tama dari kemampuannya, tetapi dari kehidupannya. Bagaimana ia memimpin keluarganya, bagaimana ia mengelola keuangannya, bagaimana sikap dan perilakunya di tengah jemaat, dan bagaimana reputasinya di luar gereja. Semua aspek ini menjadi penentu apakah seseorang layak memikul tanggung jawab sebagai pemimpin rohani dalam Yesus Kristus. Renungan harian. Jika Anda diminta menunjuk seseorang sebagai pendosa terburuk yang pernah hidup, siapa yang muncul dalam pikiran Anda dan mengapa? Mungkin Anda akan mengingat tokoh-tokoh sejarah yang kejam, pelaku kriminal besar, atau mereka yang terang-terangan menolak Tuhan. Namun, renungkanlah hal ini. Orang yang menulis lebih banyak kitab dalam Perjanjian Baru daripada siapapun, orang yang menjadi pemimpin gereja terbesar pada masanya, orang yang membawa Injil hingga ke ujung dunia yang dikenal saat itu, orang itulah yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang berdosa yang paling berdosa. Paulus berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Ia sedang tidak merendah. Ia sadar akan masa lalunya. Ia mengingat dirinya sebagai penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas. Pasal 1 ayat 13. Sebelum mengenal Kristus, hidup Paulus gelap dan penuh kekerasan. Namun kasih karunia Tuhan mengubah hidupnya secara total. Karena itu, siapapun Anda hari ini dan apapun masa lalu Anda tidak berada di luar jangkauan kasih Kristus. Jika Tuhan bisa menyelamatkan Paulus, Ia bisa menyelamatkan siapa saja yang datang kepadanya. Pertanyaannya, apakah Anda bersedia datang kepada Kristus hari ini? Apa adanya diri Anda? Jika Anda datang dengan hati yang terbuka, Anda akan menemukan juru selamat yang siap mengampuni Anda. Bahkan jika Anda menganggap diri sebagai pendosa terburuk di dunia. Allah kita memiliki penghapus yang sangat besar. Pendalaman. Seorang sahabat dekat. 1 Timotius pasal 1 ayat 2. Selain menjadi rekan perjalanan dan mitra pelayanan Paulus, Timotius juga disebut sebagai rekan penulis dalam 6 surat Paulus. 2 Korintus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, dan Filemon. Hubungan mereka menjadi contoh indah bahwa pelayanan tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani seorang diri, tetapi melalui persahabatan,
bimbingan, dan kemitraan rohani yang saling menguatkan. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.